Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tria Magita dengan NIM 230110123, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada hari ini, saya akan menayangkan video tugas saya dengan mata kuliah Al-Hadis dengan judul Model Periwayatan Hadis. Latar belakang model periwayatan hadis. Hadis pada zaman Rasulullah SAW, tata cara periwayatannya oleh sahabat kadangkala dihubungkan dengan istilah sunnah, khobar maupun atsar. Istilah tersebut sebenarnya merupakan muradif atau sinonim, yakni menyangkut ajaran Islam yang diterima melalui periwayatan. Namun kenyataannya para pakar ada yang berbeda memberikan pengertian terhadap istilah tersebut. Semua itu tidak terlepas dari sudut pandang atau disiplin ilmu-ilmu yang mereka miliki. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, jelaskan model periwayatan hadis. Yang kedua, apa saja syarat serah terima hadis. Yang ketiga, sebutkan jenis model periwayatan hadis. Adapun tujuan penulisannya, yang pertama, untuk mengetahui dan memahami model periwayatan hadis. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami syarat serah terima hadis. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami jenis model periwayatan hadis. Pengertian periwayatan hadis sebagai sebuah laporan atau kesaksian yang merekam segala sesuatu yang berkenan dengan diri Nabi Muhammad SAW. Sebuah hadis harus melalui proses kegiatan yang disebut dengan periwayatan, yang merupakan dengan kata serapan al-riwayah atau riwayat al-hadis. Al-riwayah adalah masdah dari kata rawa, yang berarti penukilan, penyebutan, pitalan, dan pemberian minum sampai puas. Sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti cerita, kisah, dan berita. Menurut istilah ilmu hadis, yang dimaksud dengan periwayatan hadis adalah kegiatan penerimaan dengan penyampaian hadis serta penyendaran hadis itu kepada rangkaian riwayatannya dengan menggunakan istilah dan lambang tertentu. Berdasarkan revisinya, ada 3 unsur yang harus dipenuhi agar dapat disebut dengan periwayatan hadis. Yang pertama, adanya kegiatan penerimaan hadis atau al-tahammul. Yang kedua, adanya kegiatan penyampaian pembalik hadis tersebut, yaitu al-ada. Yang ketiga, menyebutkan rangkaian perawi ketika hadis itu disampaikan atau al-isnad. Adapun syarat-syarat serah terima hadis, Mahmud Al-Tahan dalam Taisi Mustalahal Hadis menelusurkan, menurut pendapat yang sahih, tidak ada persyaratan Islam dan balik dalam penerimaan atau al-tahammul hadis. Namun dalam penyampaian al-ada disyaratkan Islam dan balik. Berangkat dari hal ini, maka periwayatan oleh orang muslim balik tentang hadis yang diterimanya ketika ia belum masuk Islam akan diterima atau makbul. Hanya saja dalam kasus seperti ini, tamyiz tetap dipersyaratkan bagi yang belum balik. Adapun model periwayatan hadis, setelah hadis dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka ia akan segera bergerak menuju ke dalam dunia periwayatan. Ada kalanya kegiatan periwayatan hadis berlangsung dalam hubungan periwayatan dengan periwayatan lain dalam satu tingkatan tabaqat, dan ada kalanya kegiatan lainnya juga berlangsung dalam hubungan antara guru hadis dengan muridnya pada level tabaqat yang berbeda. Kegiatan periwayatan hadis antara para periwayat terdekat ini merupakan kegiatan al-tahammul wa ada al-hadis. Al-tahammul wa ada al-hadis. Al-tahammul wa ada al-hadis merupakan 2 kegiatan yang saling berkaitan, yaitu antara kegiatan al-tahammul dan kegiatan al-ada. Para ulama ahli hadis mengistilahkan kegiatan menerima riwayat hadis dengan istilah al-tahammul, sedangkan kegiatan menyampaikan atau meriwayatkan hadis kepada orang lain diistilahkan dengan al-ada. Para ahli hadis telah merumuskan berbagai metode yang dipraktikkan dalam kegiatan al-tahammul wa ada al-hadis. Berikut juga bentuk harf atau kata-kata yang menggambarkan teknis
kegiatan tersebut. Adapun metodenya sebagai berikut. Yang pertama, al-sama. Al-sama adalah metode menerima riwayat hadis dengan cara mendengar langsung dari sumber riwayat atau guru hadis, baik guru tersebut membaca hadis dari hafalannya maupun guru tersebut membaca kitab catatan hadisnya. Yang kedua, al-qiraah. Al-qiraah adalah metode periwayatan hadis dengan cara seorang murid membaca hadis di hadapan gurunya, baik ya dia sendiri yang membaca hadis ataupun orang lain yang membaca hadis di hadapan seorang guru, sedangkan ia hanya turut mendengarkannya. Riwayat hadis yang dibaca di hadapan guru bisa berupa hafalan maupun catatan kitab hadis, sedangkan guru menyimak dan mengoreksi bacaan hadis muridnya dengan hafalan atau kitab catatan hadis yang miliknya. Yang ketiga, al-ijazah. Al-ijazah adalah pemberian izin dari guru hadis kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis darinya. Pemberian izin dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan. Namun demikian, periwayatan hadis dengan cara al-ijazah menumbuhkan asumsi bahwa periwayatan hadis tidak membutuhkan adanya periwayatan dalam mencari hadis. Yang keempat, al-munawalah. Periwayatan hadis dengan cara al-munawalah adalah seorang guru yang memberikan naskah hadis kepada muridnya. Metode al-munawalah dibagi menjadi dua, yaitu al-munawalah yang disertai dengan ijazah atau al-munawalahan makrunah atau ijazah, dan al-munawalah yang tidak disertai ijazah. Yang kelima, al-mukatabah. Periwayatan hadis dengan cara al-mukatabah ialah seorang guru menulis hadis atau menyuruh orang lain atau yang adil dan untuk menuliskan hadis untuk diberikan kepada muridnya, baik murid tersebut berada di hadapan gurunya ketika hadis guru itu ditulis ataupun ia berada di tempat lain. Meskipun tidak menjadi persyaratan mutlak, hendaknya murid mengetahui tulisan tersebut adalah tulisan gurunya atau tulisan orang yang diperintah gurunya. Yang keenam, al-i'lam. Al-i'lam adalah periwayatan hadis dengan bersandar kepada pemberitahuan guru kepada muridnya tentang hadis atau kitab hadis yang telah diterimanya, atau misalnya dengan cara al-sama tanpa adanya kalimat instruksi kepada murid untuk meriwayatkannya lebih lanjut. Kesimpulannya, dalam periwayatan hadis terdapat dua jalan, yaitu periwayatan hadis secara lafaz dan periwayatan hadis secara makawi. Sekian video tugas saya pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.